Kalau kamu belajar terima yang terbaik, kamu makin gak mau buat dosa. Sesederhana itu. Oke, menyambung yang tadi kita sudah bicara ibadah sebelum ini. Kita menyanyikan lagu yang sangat indah, Immanuel. Allah beserta dengan kita. Dan di dalam penyertaan Tuhan, justru itu adalah sebuah momen yang Tuhan mau kita pahami dan kita selami, dan bahkan di situ adalah tujuan Tuhan sebenarnya untuk mengalami penyertaan Tuhan. Orang yang mengalami penyertaan Tuhan dan paham tentang penyertaan Tuhan, itu adalah orang yang mengalami sesuatu yang sangat dahsyat. Karena justru pemberian Tuhan yang paling besar itu terjadi saat penyertaan Tuhan. Bukan, catat ini baik-baik, bukan jawaban doa. Bukan jawaban doa. Karena selagi penyertaan Tuhan, itu justru kebutuhan utama kita dijawab sama Tuhan di situ. Contoh ya. Percuma seorang anak dikasih sebuah mainan. Makanya di box-box mainan itu tulisannya ada 2-4, 6-8 gitu ya, 10-12 dan seterusnya. Itu untuk memberikan panduan kepada orang tua, kalau anakmu umur 2 tahun jangan kasih mainan 16 tahun ke atas. Itu sebenarnya begitu. Kenapa? Dirusak sama dia. Udah mahal-mahal dirusak. Jadi percuma kita dapat sebuah jawaban doa, kalau kitanya nggak berubah, kita nggak jadi pengelola yang hebat, kita rusak jawaban doanya. Bisa jadi sombong, bisa merasa bahwa itu gara-gara saya lah. Dan akhirnya percuma dapat jawaban doa itu. Jadi tujuan Tuhan yang paling luar biasa dalam hidup kita adalah Allah Immanuel, penyertaan Tuhan. Karena disitulah manusia diubahkan Tuhan. Manusia menjadi tahan uji. Manusia akhirnya ngerti isi hati Tuhan. Keintiman terjadi saat penyertaan itu terjadi sebelum terima jawaban doa. Jadi saat penantian jawaban doa itu momen yang paling indah. Orang agama Kristen akan kejar jawaban doa. Karena orang agamawi itu akan cari sosok Tuhan dengan semua tata-tata ibadah, ritual-ritual untuk mendapatkan isi hati Tuhan atau mendapatkan tangan Tuhan lah untuk memberikan sesuatu kepada dia. Itu orang agamawi. Tetapi orang Kristen yang dikatakan pengikut Kristus, dia akan kejar isi hati Tuhan. Dia akan kejar keintiman sama Tuhan yang terjadi saat penantian jawaban doa. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang akhirnya saat terjadi sebuah penyertaan itu, dia ngerti, dia paham, dia terima sebuah kebaikan Tuhan. Dia paham betapa baiknya Tuhan dalam hidupnya dia. Kalau enggak cuma sekedar di mulut. Ikuti ini perlahan-lahan, saya mau kita mengerti ini baik-baik. Tuhan sudah kasih kado sama kita. Dan sering kali 2 hal terjadi. Kita nggak pernah buka tuh kado. Kita nggak pernah ngerti isi hati Tuhan. Dan ketika kita buka, kita merasa begini, masa sih ini buat saya? Terlalu indah lah buat saya. Makanya masih terjadi perkataan-perkataan seperti begini dari atas mimbar. Contoh, orang berdoa begini, Tuhan kami mau mulai ibadah kami. Layakan kami ya Tuhan datang ke hadirat-Mu. Kedengarannya bagus nggak? Oh bagus, seolah rendah hati banget doanya. Tapi salah. Harusnya doanya gimana? Tuhan makasih ya. Bahwa ribuan yang tahun yang lalu, Engkau sudah katakan selesai di kayu salib. Dan hari ini Tuhan, kami ada di tempat ini, karena kami semuanya sudah dilayakan sama Yesus. Terima yang terbaik. Orang-orang seperti begini adalah orang yang betul-betul orientasi pemikirannya adalah, saya udah terima yang terbaik. I have received the best. Catat ini baik-baik. Format ketaatan yang gak pernah dibahas. Belajar terima. Karena selalu didengungkan apa? Hidup benar, hidup kudus. Gak ada yang salah, betul semuanya. Berikan yang terbaik, betul. Tapi gimana kita bisa memberikan yang terbaik kalau kita gak pernah punya yang terbaik? Sesederhana itu toh. Saya gak bisa kasih uang kalau saya gak punya uang. Saya gak bisa kasih waktu kalau saya gak punya waktu. Saya gak bisa kasih yang terbaik kalau saya gak punya yang terbaik. It's as simple as that. Dan banyak orang gak belajar terima.
akhirnya terjebak di dalam ranah-ranah agamawi, ritual-ritual belaka. Yang terjadi adalah orang menganggap bahwa ibadah kalau sudah selesai di dalam sebuah gedung gereja, dia katakan, gue udah ibadah tadi. Lebih tepatnya sih sebenarnya gini, gue udah ibadah tadi di ICI, selesai. Tetapi sekarang gue lagi ibadah di dalam mall. Tata ibadahnya gimana? Ketika satpam bukain pintu, kita tatap wajahnya. Makasih ya mas, itu ibadah. Ketika kita keluar nanti dari Moy, pasti ada penjaga di toilet. Dan dia selalu begini, makasih. Saya suka menggelitik juga dalam hati saya. Gue barusan ngotorin toilet, lo bilang terima kasih, makasih. Berapa banyak di antara kita yang stop bilangnya, mas makasih ya, toiletnya bersih banget. Gak sampai 1 menit kita ngomong begitu, kita sedang menjamah hidupnya dia. Itu ibadah. Berapa banyak di antara kita yang kasih tip gede ketika kita makan di bawah. Bagi mereka tuh tip sesuatu banget, ongkos pulang mereka tuh nanti malam. Itu ibadah. Orang yang ngerti itu adalah orang yang akhirnya hidupnya dimanapun dia berada, ibadahnya kepada Tuhan berjalan terus. Karena dia udah receive the best. Menerima yang terbaik. Dan orang yang ada di dalam penyertaan Tuhan, yang sadar bahwa dia terima yang terbaik di situ, orang seperti itu akhirnya lambat laun dia ngerti isi hati Tuhan. Saya mau katakan ini kepada Bapak Ibu. Gak perlu sekolah, bukan saya gak bilang gak perlu sekolah Alkitab, bukan. Gak perlu sekolah Alkitab dulu untuk mengerti isi hati Tuhan. Banyak orang-orang di STT gak ngerti isi hati Tuhan. Karena sederhana, gak belajar terima yang terbaik dari Tuhan. Saya kasih buktinya ya. Orang yang belajar terima yang terbaik, dia akhirnya punya pengetahuan tentang isi hati Tuhan, yaitu revelation, pewahyuan, berbeda sama orang lain. Kita buka ya, Yohanes 13 ayat 21 sampai 26. Yohanes 13 ayat 21 sampai 26. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dia lagi kasih tahu sama murid-muridnya, sebentar lagi ada yang menjual aku nih. Siapa namanya? Yudas Iskariot. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkan sama Yesus. Seorang di antara murid Yesus. I love this verse. Saya suka sekali dengan ayat ini. Seorang di antara murid Yesus. Yang tulis kitab Yohanes siapa? Matius, ngawur aja. Yang tulis kitab Yohanes siapa? Yohanes lah ya. Bukan Yohanes Pembaptis ya, Yohanes murid Yesus loh ya. Seorang di antara murid Yesus. Ini Yohanes yang tulis ya. Dia lagi nyebut dirinya sendiri nih. Dia gak sebut dirinya aku atau saya atau gua. Dia gak sebut begitu, dia bilang begini. Yaitu murid yang dikasihinya. Dia lagi nyebut dirinya sendiri. Bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Bayangin ya, saya ngomong sama saudara gini. Bill, lo ntar ikutan makan ya. Murid yang dikasihnya akan pergi sama lo nanti. Murid yang dikasih Tuhan nanti akan telepon lo. Murid yang dikasih Tuhan ntar gue akan WA lo. Teman kita gini, lo kenapa sih Bill? Agak lain deh lo kayaknya hari ini ya. Itu Yohanes. Dia sebut dirinya murid yang dikasihinya. Kita kalau gak paham, kita baca ini, narsis banget sih ini orang. Dia gak narsis. Dia lagi fokus sama kasihnya Tuhan kepada dia. Watch what happen. Lihat apa yang terjadi. Petrus itu selalu fokus sama dirinya, kasihnya kepada Tuhan. Seperti orang agamawi. Orang agamawi akan selalu fokus sama kasihnya kepada Tuhan. Ritual-ritual, tata ibadah yang dia lakukan. Makanya ketika terjebak di dalam hal-hal seperti begitu, mereka berpikir ikut Tuhan pakai formula. Gue udah doa, gue udah puasa, kok Tuhan gak jawab sih? Harusnya dia ngomongnya begini, gue udah puasa, gue udah doa, selama gue lagi diproses Tuhan. Dan gue diberkati banget, Bill. Gue diubahkan Tuhan. Gue dibuat jadi tahan uji, gue dibuat sabar, Bill. Itu orang yang mengerti isi hati Tuhan. Bukan seperti orang-orang seperti itu. Gue udah doa, gue udah puasa, kok Tuhan gak jawab sih? Ikut Tuhan pakai formula. Contoh ya, angka 8 misalnya. Itu tujuan yang Tuhan mau bawa kita.
Kita orang Kristen udah terbiasa multiplikasi ditambah-tambahin. Nggak salah, itu nggak salah kok. 4 tambah 4, 8. 4 kali 2, 8. 6 tambah 2, 8. Oh, naik terus dan tidak turun, betul. Naik tuh nggak enak loh. Kalau pakai mobil gigi 1. Kita nggak pernah mikir, 10 kurang 2 juga 8. 15 kurang 7, 8. Tiba-tiba terjadi pengurangan. Tiba-tiba terjadi hal-hal yang kita anggap kerugian bagi kita. Tuhan lagi bawa kepada tujuannya Dia yang mulia. Dan kita komplain. Karena kita datang kepada Dia pakai formula. Saya udah masuk ke dalam ribuan gereja selama 26 tahun. Berarti ada ribuan tata ibadah. Ada yang sebelum khotbah semuanya berlutut. Macam-macam. Ada yang mic-nya nancep di sini. Jadi kalau khotbah begini. Terus kalau buat pernyataan lucu nggak boleh ketawa kayak gitu. Ketawa dalam hati. Pas sudah selesai ibadah mereka bilang gini, Pak, tadi kita ketawa loh Pak dalam hati. Karena mesti sunyi Pak di sini, drum aja kagak ada Pak. Macam-macam toh tata ibadah. Dan tata-tata ibadah ritual-ritual ini disertai juga sama kesalahan-kesalahan orang yang melakukannya. Contoh, seorang gembala sidang di luar kota. Tuhan terima kasih, udah kirim Pak Billy jauh-jauh ke sini. Berkati Tuhan, istri-istri dan anaknya. Sudah diem. Maksud saya Tuhan, istri dan anak-anaknya Tuhan gitu. Pas selesai ibadah, emangnya gue Salomo, istrinya banyak. Yang paling kasihan nih WL. Tuhan, semangat kan di awal ibadah. Kami gak mau malu-malu hari ini Tuhan. Kami mau loncat-loncat. Kami mau bergembira di hadirat-Mu Tuhan. Itu sebabnya Tuhan angkat kemaluan kami Tuhan hari ini. Maksudnya benar, ngucapnya salah. Itu jemaatnya nahan ketawa semuanya. Semua nahan ketawa. Karena baru mulai ibadah kan, nahan ketawa. Tiba-tiba ada yang berteriak di belakang. Jangan Tuhan, aku belum nikah Tuhan. Aduh. Chaos langsung. Kasihan saya sama dia. Dia gak bisa pimpin ibadah dengan benar akhirnya. Saya udah lihat banyak blunder lah. Karena ya gitulah ritual. Makanya apa? Selalu sikap hati kita tuh apa? Hormati agama Kristen. Hormati sinode, denominasi, tata ibadah, ritual. Hormati. Jangan dikultuskan. Jangan kultuskan hamba Tuhan bahkan. Hormati aja. Hamba Tuhan tuh hanya penyampai kabar keselamatan, bukan mediator. Mediatornya Yesus. Amin. Jangan dikit-dikit. Doain dong Pak, doain dong Pak. Doain gak apa-apa. Cuman aktifkan imannya juga dong. Semua kita kan dikasih roh yang membangkitkan Kristus dalam kita. Sama toh berarti kan. 10 tahun lalu orang sakit datang kepada saya. 7 orang sakit loh. Dia tahun yang sama, saya doain meninggal semua. Sampai nama saya itu di 10 tahun lalu agak ketahuan gitu loh sama beberapa orang. Pendeta yang doain orang cepat ketemu Yesus. Ditelepon dong saya satu hari. Pak, kita dengar Pak Billy kalau doain orang cepat ketemu Yesus Pak. Iya, kenapa emang? Ini Papa udah sakit di rumah, udah gak ada harapan katanya Pak. Ya maksudnya apa? Jadi gini Pak, kita ini udah berembuk, boleh gak undang Pak Billy ke rumah? Untuk apa? Doain Papa. Terus saya tanya dong, doain apa? Jawabannya rohani banget, supaya yang terbaik terjadi. Terbaik, supaya Papa metong, maksudnya kan gitu. Gimana sih? Karena kenal saya datang sama istri. Di perjalanan saya bilang gini, lucu ya biasa kan hamba Tuhan dipanggil untuk doa kesembuhan, ini doa kematian. Sampai di sana kita berdoa. Dia udah terkapar, udah gak bisa ngapa-ngapain. Saya terbaring di sampingnya dia, berdoa sama-sama dia. Di tengah-tengah doa tiba-tiba dia ngomong gini, yang saya lihat datang tadi Bill itu bukan cuma 2 katanya. Kan saya sama istri saya, lebih dari 2. Saya dalam hati gini, wah dia lihat malaikat Tuhan mau menyembuhkan dia. Saya seneng dong, keluarganya kisruh. Malaikat penjemput, malaikat penjemput. Udah ya selesai doa kita pulang. Seminggu setelah itu saya dapat telepon. Pak, mujizat terjadi Pak. Aduh kaget gue. Mujizat apaan gitu. Papa sembuh total. Udah bisa jalan Pak, seperti dapat organ-organ baru. Aduh luar biasa. Saya seneng banget dong. Saya kasih tahu istri saya, sayang, kamu tahu gak si Om sembuh total loh. Istri saya seneng juga, dibilang ini luar biasa ya Bill. Pasien pertama sembuh. Yang lainnya mati semua. Jangan kutuskan hamba Tuhan lah udah.
Semua kedaulatan dalam tangan Tuhan, amin. Waktu Yohanes ngomong begitu, dia fokus sama kasihnya Yesus kepada dia. Petrus fokus sama kasihnya dia kepada Tuhan. Sama seperti orang hari ini, gue udah gini, gue sih mah hidup kudus, gak kayak dia. Ujung-ujungnya apa? Jatuh tuh. Mengandalkan kekuatannya untuk Tuhan. Lihat apa yang terjadi, ayat 24. Kepada murid itu, kepada Yohanes, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyain dong siapa yang dimaksudkannya. Bro, tanyain dong sama Yesus, yang dimaksudkan dia siapa? Petrus aja mudeng, Petrus aja sadar bahwa Yohanes tuh paling dekat sama Yesus. Satu-satunya murid yang mendapatkan bocoran dari Yesus, siapa yang akan menjual dia, itu hanya Yohanes. Makanya dikatakan di ayat yang berikutnya, dikatakan begini, murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling berkata kepadanya, Tuhan siapakah itu? Yesus menjawab begini, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Dikasih tahu siapa yang akan menjual dia. Makanya ya, Yohanes begitu dahsyatnya dia fokus sama kasihnya Tuhan kepada dia. Dia mendapatkan pewahyuan yang orang lain gak dapat. Bapak Ibu kalau baca buku Yohanes, Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Satu-satunya Injil yang tidak sinoptik, yang tidak serupa seperti Matius, Markus, Lukas siapa? Yohanes. Dia mulai sesuatu, dia mulai di ayat 1, Yohanes 1 ayat 1. Dia mulai sesuatu pewahyuan yang terjadi sebelum kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Kita kalau baca, kita bisa begini. Wow, kok bisa ya dapat pewahyuan kayak begitu? Orang yang fokus sama kasihnya Tuhan kepada dia. Orang-orang seperti begitu akhirnya ngerti isi hati Tuhan. Dapatkan pewahyuan yang orang lain gak dapat. Yohanes, kalau Bapak Ibu mau baca kisah Yohanes, dia menulis bukunya demikian rupa karena satu-satunya murid yang berdiri di depan kayu salib itu cuma Yohanes. Yang lain kabur. Satunya menjual, satunya menyangkal Yesus. Yang memberanikan diri cuma Yohanes. Dengan resiko tertinggi, ditangkap, dibunuh juga karena dia pengikut Kristus. Dia melihat sendiri gurunya mati secara brutal di depannya dia. Makanya kalau mau baca kasih, tulisan tentang kasih, pengajaran tentang kasih, bacalah kitab-kitab yang ditulis sama Yohanes. Satu-satunya murid yang tidak mati martir, dapat kesempatan dibuang ke Pulau Patmos dan menulis buku yang kita kenal namanya Wahyu. Siapa? Yohanes. Saya cuma mau kasih tahu ini sama kita. Di dalam penyertaan Tuhan selagi nunggu jawaban doa, biarlah bulan ini, bulan Desember yang indah ini mengingatkan kita hari ini bahwa kita dikasih kado yang indah. Paling tidak kita bangun pagi besok bilang gini, makasih ya Tuhan, bahwa Engkau gak pernah berseberangan sama aku. Makasih ya Tuhan, walaupun aku jatuh bangun, tidak pernah sedetik pun Kau tinggalkan aku Tuhan. Makasih ya Tuhan, kasih karunia-Mu begitu hebat buat hidupku. Aku mau sadar bahwa aku sudah terima yang terbaik supaya aku bisa memberikan yang terbaik dalam hidupku. Makanya dia bilang begini, kasihlah sesama manusia sama seperti aku telah mengasihimu. Berarti belajar dulu terima kebaikan Tuhan, baru kita bisa mengasihi orang lain. Pengikut Kristus adalah orang yang bisa sakit hati, tapi tidak akan kepahitan. Sakit hati normal, sama seperti kita kalau jatuh kita sakit badan kita. It's a normal thing. Sakit hati, disakitin. Tapi dia akan ambil keputusan. No. I have received the best. Aku sudah terima kasihnya yang luar biasa buat aku. Standarnya aku untuk mengasihi orang yang bersalah kepadaku bukan berdasarkan kasih dia atau tindakan atau sikap dia kepada saya, bukan. Tapi berdasarkan Yesus yang telah mengasihi aku. Karena aku sudah terima yang terbaik. I want to give the best. Saya tidak akan kepahitan. Saya akan ambil keputusan untuk mengampuni kamu karena kasih adalah keputusan, bukan perasaan. 1 Korintus 13 ayat 4-7. Dimulai dengan apa? Kasih itu sabar. Kita baca semuanya, itu semuanya decision, gak ada perasaan. Lawan daripada kasih semuanya adalah perasaan. Sabar itu keputusan, tidak sabar itu perasaan. Mau tidak sabar gampang, nongkrongnya di ngantri di Indomaret.
Gak sabar pasti. Orang Indonesia tuh paling gak bisa ngantri. Amin, saya amin duluan, amin. Kecuali jemaat ICI, beda lah. Lift kebuka, gak bisa ngantri. Gubrak-gubrakan depan lift. Harusnya apa? Yang dari dalam keluar dulu tuh. Gak usah takut ketinggalan lift, pencet aja tombolnya. Kalau udah pencet tombol liftnya masih ketutup, berarti liftnya rusak. Puji Tuhan kita masuk situ. Gak bisa ngantri. Mau boarding, gubrak-gubrakan depan gate. Sampai saya bilang, Pak tenang aja Pak, itu kan nomor yang di boarding. Pas itu artinya tempat duduk bukan tempat berdiri. Ketakutan kayak gak dapat tempat duduk, tau gak? Emangnya bus kota, semuanya dapat tempat duduk, tenang aja gitu. Satu hari ada orang gak mau ngantri di Indomaret. Istri saya agak galak gitu. Dari tadi siang saya ngomongin dia, mumpung dia belum datang, ntar sore baru datang. Indomaret ngantri kan? Ada orang nyelak, ditegur sama dia. Mas ngantri dong. Ya ampun Bu, cuman satu doang botol aqua. Nggak bisa gitu dong, hargain dong yang lain. Wah, habis dia ngomong gitu rame Indomaret. Yang ngantrinya pada komplain juga, mbak yang jadi counter pada, Mas tolong ngantri Mas. Dia cerita pas pulang. Wah tadi aku tegur tuh bapak nyebelin banget. Kamu berani banget sih negur bapak? Iyalah, kalau ada apa-apa kan tinggal panggil kamu. Kan Indomaret dekat rumah. Emangnya gue preman? Ya kamu tinggal datang berdiri depan pintu juga orang pada takut. Bapak Ibu, kalau kita belajar penyertaan Tuhan, gak kejar-kejar jawaban doa, lihat deh. Kita menerima kebaikan Tuhan, keintiman terjadi, pewahyuan dibukain buat kita. Banyak hal dahsyat terjadi di dalam penyertaan Tuhan, di dalam momen Immanuel itu. Coba lihat lagi. Matius pasal yang ke-9. Ayat 9 sampai 10. Matius pasal yang ke-9 ayat 9 sampai 10. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Orang Yahudi kerja buat penjajah, mengutin cukai, ya dibencilah. Sama seperti kita hari ini, tiba-tiba kita kerja buat penjajah, kita ngebelin rumah teman. Bayar pajak loh, pajaknya kita kasih buat penjajah, ya dibencilah kita. Itu Matius. Lalu ia berkata kepadanya, wow, follow me, ikut aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, dia share di grup WhatsApp. Dia bilang sama teman-temannya pemungut cukai, guys datang guys, lu mesti ketemu sama orang pribadi ini, luar biasa, gue diterima. Datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Terima yang terbaik tuh. Terima the best dari Tuhan. Terima kado terindah tuh. Diterima sama Tuhan. Diterima sama Tuhan. Waktu dia tulis bukunya, buku Matius, setiap orang yang belajar penerimaan Tuhan, belajar fokus sama kasih Tuhan kepada dia, dibukain macam-macam sama Tuhan. Matius, dia tulis kitabnya. Dia mulai dengan sebuah paragraf yang kita gak pernah mau baca. Judulnya Silsilah Yesus. Dia lagi kasih hidden gem sama kita yang sangat berharga, tapi kita gak pernah baca. Saya bukain deh Matius 1 ayat 1-3 aja ya. Coba lihat. Dia tulis begini. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud. Waktu dia tulis ini kan dia harus belajar. Kitab gulungan, kitab nabi-nabi, Taurat. Waktu dia tulis Daud, dia kan belajar. Daud, ini kan nyuri bini orang. Masuk silsilahnya Yesus. Wah. Dia tulis Daud. Ditulis lagi anak Abraham. Abraham oke. Abraham memperanakan Ishak. Ya Ishak sih oke ya. Memperanakan Yakub. Yakub nih red flag nih langsung nih. Yakub memperanakan Yehuda. Saudara-saudaranya oke. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah. Oke lah. Bapak udah gitu disebut anaknya. Tiba-tiba dia belajar lagi dong. Ibunya siapa ya? Tamar. Waktu dia tulis Tamar itu dia lagi baca Kejadian 38. Tamar itu adalah mantunya Yehuda. Dan Tamar itu dihamilin sama mertuanya. Jadi pasti ada kemungkinan besar waktu dia sebelum terus dia bilang gini dalam hatinya, gue masukin gak ya? Tapi gue kan diterima sama dia. Kok silsilahnya dia gak sempurna ya? Dia tulis, dia masukin Tamar. Dia geleng-geleng kepala. Terus dia sampai ke namanya Ruth.
Dia juga bingung, ini katanya semuanya harus Yahudi, kok ini bukan orang Yahudi, ini orang Moab. Dan yang paling terkaget-kaget adalah ketika dia tulis namanya Rahab. Karena orang ini adalah prostitusi dari Yeriko. Dia lagi kasih pesan sama kita. Yesus datang buat kita semua orang berdosa. Sama seperti dia. Dia lagi kasih tahu sama kita, gue diterima guys. Lu juga pasti diterima. Makanya ketika saya ngajarin parenting sama orang-orang, saya selalu ajarkan kepada orang tua, jangan gini-giniin anakmu. Terima mereka. Ketika mereka terima yang terbaik, mereka akan berikan yang terbaik. Teman saya bebas dari narkoba. Saya tanya sama dia. Saya baru bulan lalu saya ketemu dia. Lu rehab gak sih? Gue gak rehab, Bil. Terus lu bisa bebas dari narkoba gimana caranya? Tiap kali gue pulang, plus gue mabok, Bil, bokap gue nungguin di living room. Dia bukain pintu. Dia tolongin gue, Bil, yang udah mabok. Gue muntah, gue muntah. Ditolongin sama dia, ditemenin sama dia. Terus gue dibawa ke ruang tamu, gue dibuatin teh panas. Gue dibelai sama dia, dia tidur di samping gue. Dia nasehatin gue, Bil, tapi gue gak pernah digini-giniin. Dia cuma bilang gini, udah dong nak, udah nak. Bil, gue lihat Yesus di hidup bokap gue. Karena gue terima kasih Yesus dalam hidup gue. Gue makin gak mau buat dosa, Bil. Gue mau lepasin semuanya. Karena gue terima yang terbaik. Gue akhirnya bisa memberikan yang terbaik. Satu hari anak saya Keaton ini saya kasih tahu sama dia. Tahun lalu saya kasih tahu gini, Keaton, kalau kamu diantar sama mobil ke sekolah, baik itu mobil sendiri, Grab, taksi, apapun itu, be careful ya, nak. Karena kalau sekolahnya lagi penuh, lagi macet, kadang-kadang kan sekolah keluar di pinggir jalan segala macam. Always look back. Selalu lihat ke belakang. Karena di Jakarta, di Jabodetabek khususnya, ada 18 juta motor. Dan pengendara motor di sini, ya kan pasti masuk dari samping kanan kiri. Kalau buka pintu, nggak lihat-lihat, membahayakan mereka, kasihan juga mereka, dan membahayakan diri kamu juga. Jadi lihat ke belakang. Satu hari, saya ada pelayanan, teman saya Yosi ini nganterin dia ke sekolah. Pakai mobil saya. Siang hari, saya pulang ke rumah, Yosi bilang gini sama saya, Bang, mobil lo penyok tuh. Kenapa? Tadi pagi dia buka pintu, dia nggak lihat-lihat, ketabrak motor. Penyok banget. Sebel saya. Kasih tahu. Bukannya dengerin gitu ya. Biasalah reaksi awal. Saya udah kebiasaan tiap hari, saya peluk anak-anak saya. Dan saya selalu bilang sama mereka, I love you. Dari mereka kecil lah. Malam hari waktu saya ketemu sama dia buka pintu kamarnya. Seperti biasa saya peluk dia. Dan saya tanya gini sama dia, Hi Keaton, how are you? Hi Dad. Gitu. Terus saya bilang gini, aku dengar tadi pagi kamu ketabrak motor. Bukan aku, Dad, mobilnya. Dalam hati saya juga tahu mobilnya. Cuman saya lagi kasih tahu sama dia bahwa kamu lebih penting daripada mobilnya. Saya nggak mau bilang sama dia begini, itu mobil penyok tuh gara-gara. Saya nggak mau, mobil itu nggak penting. Lebih penting kamu. Dad, dia nangis. Mobilnya penyok, Dad. Aku lupa. Aku main buka pintu aja. Terus saya peluk, saya bilang, it's okay. Kamu oke gak? Kamu ikutan ketabrak gak? Aku gak apa-apa, mobilnya yang ketabrak. Oke. Next time, please, hati-hati ya Dek. Sambil saya peluk. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Berikutnya dia buka pintu mobil. Dia akan ingat nama saya. Dia akan hati-hati bukan karena dia ketakutan sama saya, tapi karena dia hormat sama bapaknya. Karena dia terima yang terbaik. He wants to give the best. Makanya ya, kalau ada orang Kristen bilang gini sama saya, kasih karunia berarti tiket buat dosa. Berarti kamu gak pernah terima yang terbaik. Kalau kamu belajar terima yang terbaik, kamu makin gak mau buat dosa. Sesederhana itu. Karena kasih karunia bukan tiket buat dosa. Kasih karunia memerdekakan seseorang. Satu hari, saya ada pelayanan di hari Sabtu. Saya lagi lewat di daerah Mampang. Saya salah jalur.
Harusnya saya terus, ini saya ada di jalur yang semua pada belok kanan. Stuck saya di situ. Jadi saya pelan-pelan lihat spion, mobil masih jauh, motor masih jauh, saya melipir ke kiri untuk terus. Saya pelan-pelan ke kiri, ya. Kan semua jauh ya, jauh banget di belakang. Saya pelan-pelan ke kiri, tiba-tiba mobil saya ditabrak sama motor sekeras-kerasnya. Kubrak, dan waktu saya lihat tuh kayak slow motion, orangnya mental ke atas. Kubrak gitu. Deg-degan saya. Ini datang dari mana nih orang, tadi di spion nggak ada. Mental, dan saya takutnya dia ada apa-apa sama dia kan. Oh, mental, hampir masuk got. Hati saya kesel, juga takut juga gitu terjadi apa-apa sama dia. Dan waktu saya buka kaca mau ngecek, itu motoris-motoris di belakang tuh lagi ngamuk-ngamuk sama itu orang. Jadi rupanya memang dia yang salah. Woi, udah tuh mobil kasih sen, lu ngebut-ngebut aja lo gitu. Karena semuanya lihat kan jauh banget, rupanya dia nggak slow down karena dia ketiduran di motor. Dia beginin, motornya terus, yang pada ngerem semuanya, pubrak. Jadi waktu saya dengar orang-orang bilang dia yang salah, saya makin kesal dong sama dia. Wah, lu yang salah ternyata ya, gitu dong. Dalam hati kan, reaksi. Mau pergi pelayanan lagi, jam 2 siang. Saya melipir ke kiri. Sebelum saya turun dari mobil, saya bilang gini, Tuhan pimpin saya. Saya gak mau emosi saya nguasain saya, karena saya kesal banget. Apalagi waktu saya lihat mobil penyok abis sudah. Aduh, nyebelin banget deh. Udah gua hati-hati, tetap aja kejadian kayak begini kan. Udah, saya mendekat ke tuh orang. Dikerumunin orang banyak. Tangannya luka, berdarah semua. Bengkak. Saya duduk di sampingnya dia, saya rangkul dia tiba-tiba. Saya tanya gini, Mas, kenapa sih buru-buru? Tiba-tiba dia nangis. Saya kecapean, Pak. Saya ini kurir, Pak. Saya kerja dari hari Senin sampai Jumat. Ini hari Sabtu harusnya hari off saya, Pak. Tapi saya paksa kerja karena saya mesti bayar anak-anak sekolah, Pak. Saya tadi udah lihat Bapak loh, Pak, dari jauh, Pak. Cuman saya ketiduran di motor, Pak. Saya minta maaf ya, Pak, gitu. Tangannya bengkak berdarah. Tiba-tiba ada suara dalam hati saya. Doain. Betadin kali Tuhan, kok doain? Tangannya berdarah, ngapain doain? Tapi kan saya udah minta pimpinan Roh Kudus. Jadi saya bilang sama dia, Mas, saya doain boleh gak? Dia juga bingung, doain. Cuman karena dia yang bersalah, ya dia pasrah lah. Udah untung gue mau doain, gue minta ganti. Ya dia iyain aja. Iya boleh Pak gitu. Ya udahlah, dia pasrah. Saya doa lah. Bapak yang baik. Saya berteriak pinggir jalan. Kasih karuniamu cukup bagi dia Tuhan. Saya rasa hadirat Tuhan. Tiba-tiba kan saya lagi megang dia nangis. Terjadi kebangunan rohani di pinggir jalan. Habis selesai doa, suara kedua Roh Kudus bilang gini, habis ini kasih uang bil. Enak aja, mobil gue penyok kok kasih duit gimana sih? Tapi ya udah, saya kan ikutin pimpinan Roh Kudus, jadi saya ambil uang lah di mobil. Dengan berat hati tuh, saya, Mas, buat Mas. Dia ditolak sama dia. Pak, jangan Pak, saya yang salah Pak. Kok Bapak yang kasih saya uang, udahlah ambil aja buat anaknya Mas. Tuhan baik loh Mas. Kita dipertemukan. Walaupun dengan cara yang gak enak. Tapi Tuhan sayang sama Mas. Buktinya Mas didoain kan, enak kan Mas, rasanya kan Mas. Iya Pak, teduh loh hati saya Pak gitu. Kasih uang lagi. Lain kali kalau ketemu jangan gini janjian ngopi gitu masa tabrak-tabrakan gitu. Udah saya pulang. Hati saya senang karena firman Tuhan bilang apa? Kalau kamu berbuat baik dan orang itu gak bisa balas, kamu dibuat berbahagia. Lukas 14. Waktu saya pulang ke rumah, saya kasih tahu istri saya, sayang mobil ketabrak. Kok kamu senyum-senyum aja mobil ketabrak? Iyalah itu kan barang fana. Yelah. Terus saya cerita soal si Mas yang tadi. Itu kan jiwa lebih berharga di mata Tuhan daripada mobil barang fana, walaupun dalam hati ngeris, mobil penyok. Terus saya bilang gini sama istri saya, kamu tahu nggak? Sebelum saya tinggalin dia, saya kasih dia pesan-pesan sponsor. Kamu bilang apa? Mas, punya YouTube nggak? Ada. TikTok? Tulis apaan? Gili lantang. Kan keluar kan? Ih, Bapak pendeta ya? Udah gak penting pendeta-pendetaan, dengerin aja khotbah saya ya, supaya hatinya teduh. Saya bilang gini sama istri saya
Saya berdoa, satu hari nanti di sorga saya ketemu sama dia. Rumahnya deketan sama saya. Tuhan lagi kasih kesempatan loh. Di saat-saat yang gak enak. Kalau saya gak pernah terima yang terbaik, saya gak bisa berikan yang terbaik. Banyak orang emosian. Karena gak pernah terima yang terbaik. Saya juga emosi, sama lah, kita reaksi pasti ada emosi. Responnya gimana? Reaksi itu selalu emosi di awal. Responnya gimana? Respon itu adalah reaksi yang udah terkalkulasi. Keputusan yang sudah direnungkan gitu loh. Di musim Natal ini, belajar terima yang terbaik supaya diri kita bisa memberikan yang terbaik. Dan di dalam masa penyertaan Tuhan, lihat, seperti Yohanes, seperti Matius, jangan kaget. Kita baca firman, ada pewahyuan yang luar biasa terjadi. Dan isi hati Tuhan dicurahkan sama kita. Kita akan bilang gini, wow, aku makin ngerti isi hati dia. Karena kita gak ngejar-ngejar jawaban doanya. Kita ngejar penyertaannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru segala sesuatu ditambah-tambahkan. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur buat siang hari ini. Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Yang percaya Tuhan, bahwa kami udah belajar dari tadi Tuhan, bahwa Allah Immanuel adalah Allah yang dahsyat. Penyertaan Tuhan itu segala-galanya. Lebih penting daripada jawaban doanya. Justru di dalam penyertaan Tuhan kami diubahkan Tuhan. Justru di dalam penyertaan Tuhan kami dibuat tahan uji. Bahkan kami bertumbuh di dalam kasih karunia. Seperti Petrus katakan, supaya kami tidak tersesat dan tidak kehilangan pegangan. Itu sebabnya hari ini Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami mau belajar seperti Yohanes, seperti Matius, menerima yang terbaik. Belajar fokus sama kasihnya Tuhan kepada kami. Dan kami percaya hidup kami jadi kado buat orang lain. Hidup kami jadi pemberian yang berharga juga bagi orang lain. Karena kami sudah terima yang terbaik. Bapak yang baik, menteraikan firman ini, karena kami juga sudah dimenteraikan hidup kami sama Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan senantiasa mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. God bless you.